Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Dudi Kurniawan. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan asesmen akhir semester sistem logistik dari Pak Agus Purnomo. Tugasnya terkait dengan penjelasan dari drone untuk di logistik berdasarkan jurnal logistik Translator 6.0 dari DHL. DHL menyampaikan bahwa terkait dengan drone akan berdampak sekitar 5 atau sekitar 10 tahun lagi. Hal ini lebih dikarenakan terkait dengan pengembangan teknologi dari drone itu sendiri dan juga terkait dengan regulasi dari drone. Drone, diharapkan akan menjadi sebagai salah satu, model atau model transportasi baru yang lebih fleksibel untuk dapat mencapai area-area yang terbatas seperti area yang terpencil, area yang berisiko tinggi, dan juga area yang, lokasinya terbatas atau unik. Beberapa orang dan beberapa perusahaan, menyampaikan bahwa teknologi drone ini sendiri dapat meningkatkan 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan keselamatan dalam bekerja, yang kedua adalah terkait dengan penghematan waktu, dan yang ketiga adalah terkait dengan peningkatan kualitas. Tantangan yang akan terjadi terkait dengan drone ini berdasarkan DHL adalah yang pertama adanya perbedaan regulasi dari setiap, negara, sehingga menyebabkan adopsi massal dari drone ini juga, delay. Yang kedua adalah adanya beberapa kali insiden terkait dengan penggunaan drone itu sendiri. Yang ketiga adalah terkait dengan penggunaan drone yang di kawasan perumahan atau resident area, itu ada terkait dengan suara, terus, hal privasi dan juga, keselamatan dari drone itu sendiri. Yang ketiga yang keempat adalah terkait dengan, cuaca ya, di mana drone saat ini masih belum weatherproof. Yang kelima adalah biayanya juga masih terlalu tinggi. Dari DHL menyampaikan bahwa, ke depannya drone itu dapat dapat terkait dengan yang pertama adalah pengiriman dari meet to meet dari warehouse to warehouse atau sampai kepada destinasi kepada pemilik tujuan akhir. Biasanya barang yang digunakan adalah, barang yang dikirimkan adalah barang-barang yang memiliki nilai tinggi dan memiliki waktu yang sangat sensitif. Hal ini terjadi karena biasanya di beberapa kota akan mengalami kongesti atau terkait dengan supir yang terbatas atau juga karena traffic jam. Dan beberapa negara sudah, memberikan izin terkait dengan penggunaan drone ini untuk pengiriman barang-barang tertentu. Yang kedua adalah terkait dengan security dan surveillance, yaitu, dibandingkan dengan menggunakan CCTV, penggunaan drone ini dapat menggantikan fungsi orang untuk di aset-aset yang, penting seperti penjara atau aset-aset milik negara yang luasnya sangat besar, sehingga bisa membantu petugas keamanan untuk melakukan, patroli yang terjadwal. Yang ketiga adalah terkait dengan, inspecting, untuk aset yang lebih besar, itu drone dapat digunakan menggantikan dari karyawan yang dapat melihat seperti lantai yang tinggi dari sebuah gedung misalkan, atau tempat-tempat yang memiliki resiko yang cukup besar. Drone bisa, tidak menggantikan, tapi bisa melengkapi dengan sebuah sensor-sensor yang dapat sebagai, inspeksi dan pengecekan. Yang keempat adalah terkait dengan di pergudangan, drone dapat menggantikan karyawan, untuk mengecek lokasi di lantai yang tinggi, ya betul, lantai yang tinggi dalam sebuah barang. Sebagai misalkan ada stok opnam daripada orang naik ke atas, drone bisa menggantikan fungsi itu untuk sebagai pengecekan barcode sama jumlah barang. Pendapat kami terkait dengan penggunaan drone ini di Indonesia, yang pertama adalah bisa digunakan untuk mengirimkan barang-barang yang bernilai tinggi dan, waktu yang sensitif seperti barang-barang medis, transportasi organ, transfusi darah, atau terkait dengan kegiatan yang, menyelamatkan jiwa. Yang kedua bisa digunakan dalam, agrikultur, yaitu biasanya di Indonesia kan karena banyak petani-petani yang masih di gunung-gunung atau lokasinya yang terbatas seperti misalkan, petani ikan yang lokasinya di agak agak ke tengah laut. Drone itu bisa menggantikan terkait dengan misalkan pemupukan, pemberian air, eee, masa panen, atau mengirimkan dari titik panen ke lokasi pengumpul. Itu bisa dilakukan bolak-balik seperti itu. Yang ketiga adalah terkait dengan penggunaan drone di lokasi yang remote, yaitu seperti di desa yang ada di pegunungan atau desa yang ada di tengah dari, danau. Itu drone bisa digunakan untuk mengirimkan barang yang dibutuhkan, dari masyarakat yang tinggal di area tersebut.
Concern-nya adalah terkait dengan situasi, kondisi cuaca di Indonesia yang masih sangat terbatas dan juga regulasi di Indonesia terkait dengan pengiriman tersebut. Kesimpulannya adalah drone ini, jika ditunjang dengan teknologi yang sangat, luar biasa seperti baterai yang bisa lebih ringan dengan kapasitas yang lebih besar, atau motor dari drone itu sendiri yang bisa lebih kuat. Yang ketiga adalah misalkan teknologi dari sayapnya atau blade-nya yang lebih lebih ringan dan lebih lebih kuat, sehingga atau ada bentuk yang lebih canggih sehingga daya dorongnya lebih kuat, drone akan menjadi sebuah game changer dari kegiatan delivery dan kegiatan logistik di Indonesia. Itu aja dari saya, terima kasih.